Seperti biasa, saya ingin tanya sama Anda, berapa banyak yang tahu aktor dari namanya siapa saudara yang ini saudara? Will Smith. Jamie Foxx, ada yang bisa nyebutin satu aja filmnya? Bad Boys, salah. Hah? Collateral, yeah, it's with Tom Cruise. Ada lagi? Sebenarnya Jamie Foxx ini banyak main film dan filmnya bagus-bagus saudara. Karena kadang-kadang film drama ya mungkin nggak terlalu seru ya. Tapi mempunyai meaning yang bagus film-filmnya. Tapi ada satu film namanya Django. Kalau Anda pernah nonton Django, ada Miami Vice. Nah tapi film-film drama yang bagus tuh Soloist, Just Mercy, Law Abiding Citizen itu bagus-bagus semua. Kalau Anda belum nonton, Anda pastikan nonton. Tapi ada satu film di tahun 2004 yang berjudul ini saudara, Ray. Ini adalah kisah dari seorang musisi R&B singer, penyanyi R&B yang bernama siapa? Ray Charles, yes. Ray Charles. Nah kalau Anda nggak tahu apa-apa tentang Ray Charles ini dia buta dari sejak umur 7 tahun. Tapi dia mempunyai bakat yang luar biasa, bernyanyi, bermain piano. Salah satu lagu dari Ray Charles? Bukan, itu Stevie Wonder kali ya. Benar ya? Pernah dengar lagu ini gak? Hit the road, Jack. Don't you come back. Nggak tahu ya? No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Ini hitnya Ray Charles. Tapi Jamie Foxx yang memainkan peran ini di tahun 2004, dia harus mempersiapkan dirinya sedemikian rupa Bapak Ibu dan Saudara semua. Pertama dia harus menghilangkan berat badan dia sekitar 30 pounds, sekitar 15 kilo, 12 kilo lah ya. Supaya dia bisa kelihatan lebih mirip dengan Ray Charles. Tapi bagian dari yang tersulit menurut Jamie Foxx adalah ketika dia harus menutup matanya, jadi matanya itu dilem, saudara, supaya karena kan Ray Charles buta, 14 jam satu hari. Jadi ketika dia harus dilem matanya 14 jam satu hari, kadang-kadang dia mengalami panic attack, dia mengalami serangan panik. Bahkan dia mengalami yang namanya claustrophobic. Anda tahu claustrophobic? Ketika kita ada di tempat yang sempit atau ada di keramaian, tiba-tiba kita merasa jadi kayak panik atau nervous, itu claustrophobic saudara. Tapi semua usaha dia, semua kerja keras dia tidak sia-sia. Karena di tahun itu dia memenangkan piala Oscar. Penghargaan tertinggi dari perfilman sebagai pemeran atau aktor terbaik tahun itu saudara. Ketika dia memainkan Ray Charles. Nah hari ini kita lanjutkan kembali seri pengajaran kita yang kita beri judul A Cast of Character. Ya, di mana seri pengajaran ini Cast of Character mungkin bahasa Indonesia sekumpulan karakter. Di mana setiap minggu kita akan mengambil satu karakter dari Alkitab dan kita akan pelajari siapa sih karakter itu, lalu apa sih yang kita bisa pelajari dari karakter itu, bagaimana sih Tuhan berinteraksi dengan karakter tersebut saudara. Ada banyak orang yang berkata bahwa saya nggak suka baca Alkitab karena di dalam Alkitab terdapat banyak hal-hal yang buruk, yang jelek-jelek katanya saudara. Kenapa? Karena di dalam situ ada pemerkosaan, ada pembunuhan, ada banyak orang-orang yang munafik. Saya bilang saya setuju dengan itu. Karena hanya ada satu karakter di dalam Alkitab yang sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah hari ini minggu yang ketiga kita membahas seri pengajaran ini. Hari ini sayangnya kita akan melihat seorang karakter atau sebuah karakter di mana kita bukan belajar dari apa yang dia lakukan secara benar, tapi kita justru akan belajar dari kesalahannya. Karakter yang akan kita bahas hari ini adalah seorang raja, dia seorang raja muda. Bahasa Inggrisnya namanya adalah King Zedekiah atau Raja Zedekia. Dia adalah raja yang terakhir dari bangsa Israel. Ada yang pernah dengar gak di sini ceritanya, saudara? Aduh, Rosid siapa yang pernah dengar ini ya? Cicilan masih banyak, kerjaan jamnya kurang. Siapa yang sempat baca-baca beginian? Kita akan lihat saudara ceritanya sama-sama dan kita akan belajar sama-sama dari karakter yang satu ini. Tapi sebelum kita lihat, saya akan ingin memberikan Anda konteks. Boleh gak saya minta perhatian Anda secara penuh dalam 4-5 menit ke depan? Kenapa? Karena saya akan kasih Anda kursus kilat dari satu sejarah bangsa Israel, saudara, terutama di Perjanjian Lama.
4 menit, Anda nggak usah ke sekolah Alkitab, ini adalah sejarah dari bangsa Israel. Siap? Jadi bangsa Israel itu terbentuk dari orang-orang yang keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka mengalami perbudakan di tanah Mesir, lalu Tuhan memanggil hambanya Musa untuk memimpin mereka keluar. Nah, beberapa juta orang itu yang pada akhirnya menjadi bangsa Israel pada saat itu, saudara. Nah, 500 pertama, tahukah Anda bahwa 500 tahun pertama, bangsa Israel nggak mempunyai raja. Jadi mereka adalah sebuah bangsa yang dipimpin oleh hukumnya Tuhan. Mereka adalah sebuah bangsa yang unik yang dipimpin langsung. Tuhan kasih hukumnya kepada mereka dan mereka hidup berdasarkan hukum tersebut. Tapi pada saat itu Tuhan juga memberi, kadang-kadang menunjuk seorang pemimpin, tapi nggak disebut raja, mereka disebut hakim. Makanya di Alkitab Anda ada Alkitab yang disebut dengan hakim-hakim. Itu adalah daftar pemimpin yang Tuhan tunjuk untuk membantu orang-orang untuk menyelesaikan masalah lah kalau mereka punya masalah itu. Tapi 500 tahun pertama, sekali lagi, bangsa Israel nggak punya raja. Nah, setelah 500 tahun, bangsa Israel ngelihat ke tetangga-tetangga, ke bangsa kerajaan-kerajaan tetangga sebelah mereka. Mereka bilang, kok semua orang punya raja, kita nggak punya raja. Kita juga mau dong raja. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Samuel pada saat itu, saudara. Pada saat itu prophet atau nabi itu seperti kayak orang tengah lah ya. Tuhan ingin berbicara kepada orang-orangnya, kepada bangsanya melalui nabinya. Lalu nabinya menyampaikan kepada orang-orang. Demikian juga sebaliknya, kalau orang-orang punya permintaan kepada Tuhan, dia bilang kepada nabinya, lalu nabinya sampaikan kepada Tuhan. Nah, dia bilang, orang-orang bilang sama Nabi Samuel, pokoknya kita mau raja. Kita perlu raja. Nah, Samuel bilang sama orang-orang Israel, kalian tuh gak perlu raja. Justru yang bikin kalian bangsa spesial, yang bikin kalian unik, adalah kalian dipimpin sendiri oleh Tuhan dan hukumnya. Tetapi orang-orang tetap merengek kepada Samuel. Pokoknya kita mau seorang raja. Samuel bilang, ngapain kamu minta raja? Ingat loh. King will act like a king. Raja itu akan bertingkah laku seperti raja. Raja akan memungut pajak, raja akan mendirikan pasukan perang, raja akan mengambil anak-anakmu untuk dikirim ke perang, ya kan? Kalian ini tahu gak sih apa yang kalian minta? Tapi sekali lagi saudara, bangsa Israel orang-orangnya nggak mau dengar. Ya kan? Samuel ingetin alasan kamu menjadi bangsa yang spesial. Kamu ini bangsa yang spesial, makanya nggak usah banding-bandingin diri kamu dengan bangsa yang lain. Tapi orang-orang tetap nggak mau tahu, saudara. Bahasa Ibrani-nya mereka auban. Anda pernah tahu kata auban, saudara? Akhirnya Samuel, oke, kalau kamu mau raja, kita cari seorang raja. Mereka carilah seorang raja, dan raja pertama bangsa Israel adalah Raja Saul. Ya kan, Alkitab berkata bahwa ini orang punya tampang banget lah sebagai raja, tinggi, ganteng, handsome, saudara. Kalau hari ini mungkin dia udah jadi cover boy, saudara. Ya kan, yang pakai istilah cover boy ketahuan umurnya nih, ya kan. Kita udah gak pakai istilah cover boy lagi kali ya hari ini ya. Majalah Aneka udah gak tahu ya, yang muda-muda gak tahu ya majalah Aneka ya. But anyway, raja pertama Saul, dia punya tampang sebagai raja, potongannya ada sebagai raja. Tapi masalahnya ini orang gak hormat sama Tuhan, saudara. He dishonor God. Dia itu selalu saudara ya, berpaling dari Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Lalu yang menggantikan Raja Saul adalah Raja Daud. Ini adalah raja yang membunuh raksasa namanya Goliat, saudara. Sampai hari ini orang masih berpikir bahwa Raja Daud adalah raja yang terhebat yang Israel pernah punya. Tapi sehebat-hebatnya Raja Daud itu egonya sangat tinggi, saudara. Ya kan, dia punya banyak istri. Terus dia punya pemimpin pasukan perang, ya. Istrinya itu dihamilin sama Daud. Nah, setelah dia hamilin istrinya, suaminya dikirim ke medan perang dan ditaruh di barisan yang paling depan sehingga dia terbunuh. Bayangin, saudara. Belum lagi anak-anaknya Daud pada akhirnya saling membunuh satu dengan yang lain karena mereka semua memperebutkan kerajaan, mau menjadi pengganti papanya, saudara. Anda masih mengikuti saya? Setelah Raja Daud ada raja siapa? Ada Raja Salomo yang adalah anak Daud.
Alkitab mencatat bahwa Raja Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Nggak pernah ada orang yang sebijaksana, seberhikmat Raja Salomo. Tapi sayangnya dia adalah orang yang tidak mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Orang yang paling berhikmat. Dia mengajarkan banyak hikmat, tapi dia sendiri nggak mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Saudara. Dia mempunyai 300 istri. Dia punya 700 gundik, 700 pacar gitulah sayang. Bayangin 1000 wanita. Ya kan? Satu aja nggak habis-habis. Amin suami-suami. Betul. Dan pada akhirnya setelah Raja Salomo, bangsa Israel mengalami perang saudara dan akhirnya terpecah menjadi dua. Saya punya petanya, saudara. Tadinya yang satu kerajaan mereka terpecah menjadi dua. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yang utara namanya kerajaan Israel, yang selatan namanya kerajaan Yehuda. Raja demi raja yang memerintah bangsa ini, ujung-ujungnya sama, saudara. King will act like a king. Raja akan bertingkah laku seperti raja. Saya mempunyai garis timeline history yang mungkin akan membantu Anda mengerti apa yang kita bicarakan. Jadi dari raja pertama sampai raja ketiga Salomo itu pakai arrow biru. Dan setelah Raja Salomo terbelah menjadi dua, saudara. Itulah daftar raja-raja Israel. Lalu ini adalah daftar raja-raja Yehuda. Kalau Anda lihat arrow yang itu adalah Zedekiah. Raja Zedekiah. Dan setelah Raja Zedekiah, itu Israel itu ditawan dan masuk dibuang ke kerajaan Babel di tempat tinggal. Setelah itu mereka nggak punya raja lagi. Sampai tahun ke-400 sebelum Masehi. Lalu itu disebut dengan intertestament atau apa ya namanya ya. The silent years. Di mana Tuhan gak bicara sama sekali selama 400 tahun. Kepada bangsa Israel. Nah begitu Anda buka Alkitab Anda langsung masuk perjanjian baru setelah itu. Jadi setelah Raja Zedekiah tidak ada lagi raja. Israel tidak lagi mempunyai raja. Nah di bawahnya itu adalah nama-nama dari nabi Tuhan yang hidup pada zaman itu. Jadi ini jadi kalau Anda lihat Alkitab Anda, itu kan gak berurutan kan waktunya, gak secara kronologis. Makanya Alkitab Anda itu dikategorikan dari kategori misalnya nabi-nabi, nabi besar, nabi kecil, puisi dan sebagainya. Nah di Alkitab Anda juga ada kategori kayak kitab-kitab 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Itu masuk ke dalam kategori sejarah. Di buku-buku yang saya sebut tadi, 1 Tawarik, 2 Tawarik, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, itu adalah daftar dari raja-raja Israel dan ada cerita tentang kehidupannya. Jadi Anda boleh baca sendiri, saudara, kalau Anda mau itu. Nah, udah saudara, itu konteksnya. Mudah-mudahan Anda masih mengikuti, ya. Sekarang kita akan lihat kehidupan dari Raja Zedekiah. Mudah-mudahan konteks yang tadi saya kasih lihat, itu akan membuat Anda semakin meresapi cerita kita. Nah, Raja Zedekiah ini, di 2 Tawarik 36 dikatakan gini, Zedekiah berumur, Anda bantu saya, Zedekiah berumur berapa? 21 tahun ketika dia menjadi raja. Menjadi Raja Yehuda. Ia memerintah di Yerusalem selama berapa tahun, saudara? 11 tahun. Saya berhenti di sini dulu. Ada latar belakang, saudara. Pada waktu kerajaan Babel adalah kerajaan yang paling berkuasa pada saat itu. Nama rajanya siapa? Raja Nebukadnezar. Mereka adalah the most powerful kingdom. Mereka ada kerajaan yang paling kuat saat itu. Mereka yang mengambil alih dunia. Anda bayangin ya, saking kuatnya, saking berkuasanya Raja Nebukadnezar. Anda mau tahu dia ngumpulin apa? Dia koleksi apa? Dia koleksi raja-raja, saudara. Jadi kalau dia mengalahkan satu area, satu kerajaan, rajanya ditangkap, dijeblosin ke penjara. Dia mengalahkan lagi, dia ambil lagi teritori lain, rajanya ditangkap, dimasukin penjara. Nah kalau dia ngadain pesta, banyak tamu-tamu istimewa, dikeluarin semua raja-rajanya, dibuat berbaris. Lalu dia akan memamerkan kepada tamu-tamunya nih, ini dari daerah mana nih, ini kita kalahkan, nah ini rajanya. Kalau yang ini dari mana ya? Kok saya lupa atau apa gitu. Tapi ini dari daerah ini Anda bayangin dia saking hebatnya dan saking berkuasanya, koleksi dia adalah raja-raja. Anda punya koleksi apa? Perangko?
kartu Pokemon, sepatu basket, ya kan saudara? Nah, kenapa saya bilang konteks ini penting, latar belakang ini penting. Waktu Anda baca cerita tadi, Raja Zedekiah itu adalah raja dan memerintah di kota Yerusalem. Itu bukan karena Raja Zedekiah itu berkuasa, bukan saudara. Tapi karena Raja Nebukadnezar memilih dia dan menaruh dia untuk berkuasa. Jadi dengan kata lain, bos yang sebenarnya, raja yang sebenarnya adalah Raja Nebukadnezar. Anda mengerti yang saya maksud, saudara? Kalau Anda bekerja untuk bos Anda yang punya 50 restoran, Anda disuruh tanggung jawab atas satu restoran, saudara. Ya kan? Tetap aja kita harus ngirimin hasil penjualannya ke bos kita. Benar? Karena pemilik yang sebenarnya adalah pemilik restoran itu. Demikian juga cerita Zedekiah ini. Dia memang raja title-nya, tapi raja sebenarnya adalah Raja Nebukadnezar. Alasan dia memerintah di Yerusalem karena dia ditaruh di situ, saudara. Makanya Nebukadnezar sudah he warned him, dia udah memperingati Raja Zedekiah. Jangan macem-macem, jangan aneh-aneh, ya kan? Jangan coba yang aneh-aneh, jangan coba bangun tembok. Jangan lupa bayar pajak. Tapi bukankah Anda bisa menebak cerita ini? Zedekiah lupa diri, dia pikir dia raja. Remember, king will act like a king. Raja akan bertingkah laku seperti raja. Raja selalu merasa bahwa hukum gak berlaku buat dia. Dia adalah pengecualian. I can do whatever I want. Aku bisa melakukan apa aja yang aku mau. Itulah raja, saudara. Ayat 12 katakan gini. Raja Zedekiah juga berdosa kepada Tuhan Allahnya. Ia tidak mau merendahkan diri dan tidak menuruti Nabi Yeremia yang menyampaikan pesan dari Tuhan kepadanya. Siapa Nabi Yeremia? Nabi Yeremia ya nabi yang hidup di zamannya Raja Zedekiah. Mungkin kalau hari ini dia kayak spiritual advisor, penasehat kerohanian dari seorang raja. Yeremia ingetin Raja Zedekiah, kenapa bangsa Israel sedang ada di bawah kekuasaan kerajaan Babel? Itu karena Tuhan mengizinkannya. Ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan menyebabkan mereka sekarang ada di bawah kekuasaan Raja Babel. Nah, nasihat Yeremia adalah gini. Udahlah untuk sekarang ikutin aja apa yang disuruh Raja Nebukadnezar. We take one step at a time, satu langkah demi selangkah. Ya kan? Jangan aneh-aneh, ikutin aja tuntunan Tuhan untuk saat ini. Kira-kira Anda bisa menebak apa yang Zedekiah lakukan, saudara? Dia berpikir, I'm a king. Saya seorang raja. I can do whatever I want. Gue bisa lakuin apa yang gue mau. Karena gue raja. Kata Raja Zedekiah. Ayat ke-13 dikatakan gini. Raja Nebukadnezar telah memaksa Zedekiah untuk bersumpah demi Allah bahwa ia akan setia kepada Nebukadnezar. Tetapi kemudian Zedekiah memberontak terhadap Nebukadnezar. Zedekiah berkeras kepala terhadap Tuhan Allah Israel. Ia tidak mau meninggalkan dosa-dosanya dan tidak mau kembali kepada Tuhan. Raja Zedekiah memutuskan dia ingin memberontak terhadap Raja Nebukadnezar. Dia memutuskan dia nggak mau lagi bayar pajak, saudara. Dengan kata lain, Raja Zedekiah mendeklarasikan bahwa dia mau berperang melawan Raja Nebukadnezar dan seluruh kerajaan Babel. Maaf kalau saya harus pakai kata ini, saudara. Anda mau tahu betapa bodohnya keputusan Raja Zedekiah ini. Betapa, kalau kata yang lebih kasar lagi, betapa begonya, betapa gobloknya keputusan yang satu ini, saudara. Mereka mendeklarasikan perang melawan Raja Babel. Saya kasih ini perbandingannya. Waktu saya datang ke Amerika pertama kali saya umur 16 tahun. Waktu itu saya datang melalui program pertukaran pelajar, saudara. Jadi daftar. Nah, masalahnya gini. Kita nggak boleh pilih kemana kita harus pergi. Kemana kita boleh pergi, saudara. Kita ditempatkan secara random, secara acak. Nah, akhirnya program itu menempatkan saya di sebuah kota yang bernama The Dalles di State of Oregon. Ada petanya. Nih, saudara. Di Oregon.
Namanya The Dalles, Oregon. Bukannya Dallas, Texas. Bukan, saudara. Dallas, Texas terkenal ya. Nah, Anda mau tahu seberapa kecil kota itu? Total populasi dari kota itu adalah 16.000 orang yang tinggal di situ. The Dalles, Oregon. You can go to the next slide, please. 16.000 orang. Anda mau tahu perbandingannya? Saya iseng-iseng Google, saudara. Di South Villa ini, di South Philadelphia ini, total populasi dari orang Asia, Anda dengar? Orang Asia, total populasinya di South Villa, itu ada 20.000 orang. Jadi bayangin, saya tinggal di kota yang populasinya 16.000 orang, cuma ada satu department store di situ, JCPenney, ya kan? Ini orang tua pasti nggak bisa tinggal di situ nih. Cuma ada satu Chinese food di seluruh kota, saudara. Tapi masih mending lah ya, ada satu ya. Jadi bayangin saudara, 16.000 orang di situ. Nah, kenapa saya ceritain begini? Bayangin, ini perbandingannya. Bayangin the Dalles of Oregon, penduduk the Dalles, Oregon, mendeklarasikan perang melawan the United States of America. Anda mengerti maksud saya? Bayangin orang penduduk the Dalles, Oregon mendeklarasikan mereka mau perang melawan Amerika. Saudara. Inilah perbandingannya Zedekiah mau perang melawan Raja Nebukadnezar. Makanya Nabi Yeremia bilang, saudara, apa yang kamu lakukan? Pertama kamu memberontak terhadap Tuhan, sekarang kamu mendeklarasikan untuk perang melawan kerajaan Babel. Nah, Raja Zedekiah, raja nih saudara, kesel lama-lama dibilangin terus. Ya kan, udah gak usah bilang-bilangin gue lah. Siapa sih lu? Ya kan, gue kan raja, jangan urusin kehidupan gue. Tapi Yeremia gak berhenti ngomong, gak berhenti ingetin Raja Zedekiah saudara. Sampai akhirnya Raja Zedekiah bilang, tolong jeblosin aja Yeremia ke dalam penjara. Dimasukkanlah Nabi Tuhan ke dalam penjara. Karena dia udah gak mau denger lagi. Nah tapi Raja Nebukadnezar akhirnya marah banget, saudara. Raja Zedekiah ini lupa diri, delusional. Akhirnya Raja Nebukadnezar memutuskan untuk dia kumpulin semua pasukannya, lalu mereka pergi menuju kota Yerusalem. Dia udah marah banget. Anda masih mengikuti cerita saya, saudara? Waktu mereka menuju kota Yerusalem, mereka nggak serbu kota itu pada awalnya. Anda tahu apa yang dilakukan? Kota itu dikepung dari luar. Dan kota itu dikepung selama 2 tahun. Dengan sengaja Raja Nebukadnezar melakukan itu. Apa maksudnya? Supaya orang nggak bisa keluar masuk. Supaya orang nggak bisa jual beli. Dan ini maksud utamanya. Supaya orang mati kelaparan di dalam kota itu. Dan sejarah mencatat di sana terjadi kanibalisme. Di mana orang memakan daging manusia saking mereka laparnya. Di tengah-tengah keadaan itu, Yeremia masih mengingatkan Raja Zedekiah. Bahkan ketika dia di penjara. Dari penjara dia teriak-teriak untuk ingetin Raja Zedekiah. Yeremia bilang gini, lalu aku mengatakan kepada Zedekiah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang disembah oleh orang Israel berkata begini. Jika engkau menyerah kepada pejabat-pejabat Raja Babel, engkau apa? Anda bantu saya? Engkau tidak akan dibunuh. Kota ini pun tidak akan dibakar. Engkau dan keluargamu akan aman. Tetapi kalau engkau tidak mau menyerah, kota ini akan jatuh ke dalam tangan orang Babel. Mereka akan membakarnya sampai habis dan engkau tidak akan luput. Bahkan Tuhan masih memberikan kesempatan demi kesempatan. Udahlah, menyerah ajalah. King will act like a king. Saya raja. Saya berhak melakukan apa yang saya mau. Masih ada kesempatan. Saya nggak mau dengar. Saya mau melakukan apa yang saya mau. Saya Raja Zedekiah. Saya bacakan akhir dari kehidupan Raja Zedekiah. Pada tanggal 9 bulan 4 tahun itu juga, ketika bencana kelaparan sudah begitu hebat sehingga rakyat sudah tidak lagi mempunyai makanan sama sekali. Tembok kota didobrak musuh.
Malam itu, meskipun orang Babel sedang mengepung kota itu, semua tentara Yehuda melarikan diri menuju lembah Yordan. Mereka mengambil jalan lewat taman istana, lalu keluar melalui pintu gerbang yang menghubungkan kedua tembok di tempat itu. Setelah 2 tahun dikepung, akhirnya kota itu diserang sama Raja Nebukadnezar. Waktu kota itu diserang, Raja Zedekiah masih bisa melarikan diri bersama dengan pasukan-pasukannya. Berikutnya dikatakan, tetapi tentara Babel mengejar Raja Zedekiah dan menangkapnya di dataran Yeriko. Semua anak buahnya meninggalkan dia. Saudara. Kemudian Raja Zedekiah dibawa kepada Raja Nebukadnezar di kota Ribla, lalu dijatuhi hukuman. Anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Setelah itu Zedekiah dicungkil matanya, lalu dibelenggu dan dibawa ke Babel. Demikian akhir dari kehidupan Zedekiah. Dia ditangkap, pasukannya meninggalkan dia, anak-anaknya dibunuh di depan matanya, lalu setelah itu matanya dicungkil. Saudara. Anda bayangin betapa tragisnya cerita ini. Benar gak sih saudara? Kan? Berarti hal yang terakhir dia lihat ketika matanya masih ada, ketika dia masih bisa melihat, itu adalah ketika anak-anaknya dibunuh. Setelah itu matanya dicungkil. Cerita yang begitu tragis. Bukannya nggak ada yang memperingatkan dia, saudara. Tuhan sudah memperingatkan dia, orang-orang di sekelilingnya sudah memperingatkan dia, Nabi Tuhan sudah memperingatkan dia. Bahkan kisah ini kalau dibuat film mungkin seru. Ada teror, ada pemberontakan. Saya mau tutup dengan ini. Anda mungkin duduk di sini berpikir ini cerita yang seru, saudara. Tapi apa hubungannya sama saya? Ya kan, ngapain kita ngomongin beginian? Yang kayak tadi saya bilang cicilan masih banyak, kerjaan jamnya kurang, ngapain kita ngomongin beginian? Tapi hari ini saya mau ajak Anda berpikir sebentar. Bagaimana kalau ternyata kisah ini sangat berhubungan dengan kita semua? Bagaimana kalau kisah ini memforsir Anda dan saya untuk jujur dengan diri kita sendiri? Dengan hati setiap kita dan keinginan setiap kita. Baik Anda sadari atau Anda nggak sadari. Baik Anda mau jujur atau Anda nggak mau jujur. Setiap kita mempunyai keinginan untuk menjadi raja. Raja itu apa sih? We all want to become a king. Raja itu apa sih saudara? Raja itu adalah keinginan kita untuk menjadi otonom. Semua dari kita ingin tiba di sebuah titik dalam kehidupan kita, di mana kita udah nggak usah tunduk sama siapa lagi, kita nggak perlu orang lain, kita nggak perlu ngelakuin apa yang orang lain suruh. Semua kita punya keinginan seperti itu, ya kan saudara? Semua dari kita ingin sampai ke sebuah titik di mana kita bisa berkata, ini hidup gua. Ini duit gua, ini waktu gua, nggak usah urusin hidup gua lah. Itulah raja, saudara. Kita pengen, we want to arrive at the place where we don't have to be accountable, we don't have to answer to anyone, ya kan? Kita pingin bahwa kita udah nggak perlu bertanggung jawab sama siapa-siapa lagi, completely autonomous, sepenuhnya otonom. Inilah yang saya maksud dari tadi, a king will act like a king. Raja akan bertingkah laku menjadi raja. Bahkan kalau hari ini hidup Anda dan hidup saya belum sampai kepada titik itu, kita sedang berusaha mencapai titik tersebut. Kita sedang membangun hidup kita supaya suatu saat kita sampai ke titik tersebut. Makanya kita berpikir gini, andai kata suatu hari nanti saya punya uang sejumlah gini. Kalau nanti saya udah jadi orang kaya. Suatu hari kalau saya udah keluar dari rumah, saya nggak tinggal sama orang tua saya lagi. Ya kan, suatu hari ketika saya punya bisnis sendiri. Kita semua pingin menuju ke situ. Ya kan, suatu hari ketika nanti saya menang Powerball. Berapa undian Powerball sekarang? Tuh, yang jawab itu siapa sih?
Barusan saya mau bilang bangga dengan jemaat kita, nggak ada yang tahu berapa total Powerball. Ternyata ada yang tahu, saudara. Kita pikir kita semua ada keinginan jadi raja, saudara. Karena raja itu kan yang buat hukum raja, yang boleh melanggar adalah raja. Tapi sedihnya ketika kita melihat sejarah, cerita tentang raja, ya biasanya ya begitulah ceritanya. Ya kan? Cerita-cerita tentang orang yang punya kekuasaan, ujung-ujungnya mirip-mirip semua ceritanya, saudara. Karena mereka lupa bahwa raja pun akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka kepada Tuhan. Seorang raja pun akhirnya harus tunduk kepada Tuhan. Jadi intinya nggak ada satu manusia pun yang mau disuruh-suruh, saudara. Diharuskan untuk ini, untuk itu. Karena kita bekerja keras untuk membangun kehidupan kita. Supaya kita bisa sampai kepada titik di mana kita otonom. Tapi sejarah membuktikan. Ketika kita mencoba membangun kehidupan yang seperti itu. Sejarah sudah menunjukkan ujungnya akan seperti apa. Anda masih bersama saya, saudara? Ini yang terakhir. Seorang yang bernama John Maxwell. Dia adalah pakar dari leadership kepemimpinan. Dia sudah menulis 100 buku lebih, semuanya tentang topik kepemimpinan, saudara. Dia bilang gini, ada 4 alasan kenapa orang itu berubah. Reason people decided to change. Alasan kenapa kita akhirnya memutuskan untuk berubah. Ada 4. Anda ikuti. Yang pertama dia bilang gini. When they see enough and then they inspire to change. Karena mereka sudah melihat cukup, akhirnya mereka merasa bahwa mereka terinspirasi, akhirnya mereka berubah, saudara. Inilah yang kita coba lakukan dengan gereja kita. Visi kita adalah menginspirasi satu dengan yang lain dalam mengikuti Kristus Yesus. Artinya kehidupan Anda dan saya itu menginspirasi orang enggak? Untuk supaya mereka berubah akhirnya dan mengikuti Yesus. Itu alasan yang pertama. Anda bisa mengikuti, saudara? Alasan yang kedua adalah gini. When they learn enough, then they want to. Ketika mereka sudah cukup punya pengetahuan, sudah cukup mengetahui sesuatu, akhirnya mereka ingin berubah, saudara. Mungkin suatu hari Anda mendapatkan pengetahuan, mungkin suatu hari Anda mendapatkan akses informasi yang akhirnya membuat Anda, saya harus berubah. Dan itulah alasan orang berubah. Yang ketiga, saudara. When they receive enough, they are able to. Ketika mereka sudah menerima cukup, akhirnya mereka bisa berubah. Mungkin ada suatu hari ada koneksi-koneksi, mungkin ada support, ada sumber daya yang diberikan, akhirnya memberikan Anda kekuatan untuk bisa berubah. Akhirnya memberikan Anda kemampuan untuk berubah. Tapi yang terakhir, sayangnya ini yang paling umum, saudara. Ini yang paling banyak terjadi. When they heard enough and they have to. Ketika penderitaan mereka sudah cukup, akhirnya mereka merasa mereka dipaksa untuk berubah. Anda mengerti gak statement ini, saudara? Ini adalah yang paling umum kenapa orang berubah, kata John Maxwell. Ketika konsekuensi kita nggak berubah, saudara, ketika konsekuensi kita nggak berubah itu lebih besar daripada kalau kita berubah, barulah kita mau berubah. Atau kalau Anda mengikuti itu. Terkadang kita berubah, terkadang kita berbalik kepada Tuhan setelah kita babak belur, saudara. Keluarga kita udah berantakan, hubungan kita udah berantakan, keuangan kita udah berantakan, hutang kita udah dalam, waktu kita udah banyak terbuang. When they heard enough, mereka akhirnya diforsir untuk berubah. Tapi seperti biasa, saya ingin menutup ibadah kita dengan berita baik. Saya gak suka menutup ibadah dengan berita yang buruk.
Mungkin apa yang akan saya bilang ini merupakan pemikiran yang tidak umum, tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari sisi yang berbeda pada hari ini. Bagaimana kalau ternyata permasalahan, pergumulan, penderitaan yang kita alami sekarang adalah salah satu caranya Tuhan untuk merebut Anda kembali ke dalam pelukannya, ke dalam tangannya. Bukan Tuhan yang menyebabkan penderitaan yang Anda alami dan yang saya alami. Kemungkinan besar itu karena konsekuensi dari perbuatan kita. Tapi pernah gak Anda berpikir, pernah gak Anda melihat sudut pandang ini sebagai kebaikan Tuhan, saudara? Alasan kenapa tiba-tiba ada orang yang membawa isu itu ke dalam kehidupan Anda. Saya lihat kamu kok orangnya begitu ya. Saya lihat kamu kok kalau pakai uang begitu ya. Saya lihat kamu kok kalau memperlakukan istri kamu gitu ya. Kalau kamu memperlakukan suami kamu gitu ya. Alasan ada orang yang tiba-tiba berkata seperti itu, mungkinkah Anda bisa melihat itu sebagai kebaikan Tuhan, saudara? Atau mungkin alasan sekarang kita ketahuan sama bos kita. Kita ketahuan sama orang tua kita. Kita ketahuan sama suami atau istri kita, apapun itu. Jangan-jangan itu adalah bukti kebaikan Tuhan sebelum kita terjatuh lebih dalam lagi, makanya kita ketahuan sekarang. Mungkin alasan kenapa ada orang yang nggak berhenti ngurusin kehidupan Anda. Selalu nanyain, selalu nelponin, selalu ngajakin ke gereja, saudara. Jangan-jangan itu juga salah satu cara kebaikan Tuhan untuk menarik Anda kembali, untuk memenangkan Anda kembali. Gimana kalau ternyata the grace of God atau kasih karunia Tuhan terdapat di dalam hal-hal yang seperti itu, saudara? Tuhan ingin merebut Anda kembali ke dalam tangannya. Kenapa? Karena Anda dan saya adalah milik Dia. Saya nggak tahu Anda bisa melihat ini gak sebagai kebaikan Tuhan. Coba Anda pikirkan, kalau Tuhan aja rela memberikan anaknya yang tunggal supaya Dia bisa mendapatkan Anda kembali. Kira-kira apa sih yang Dia gak akan lakukan supaya Dia mendapatkan Anda kembali? Supaya Dia bisa mendapatkan hati Anda kembali. Mungkin kedengarannya jahat, saudara. Ketika bisnis kita diambil, ketika kita bangkrut, ketika karir kita diambil, ketika kita gak bisa dapat kerjaan, ketika kesehatan kita terganggu. Tapi sekali lagi, Tuhan akan lakukan apapun caranya kalau ujung-ujungnya Dia bisa menarik perhatian Anda, Dia bisa mendapatkan hati Anda, Dia bisa mendapatkan Anda kembali ke dalam tangan. Kenapa? Karena Dia lebih peduli dengan kekekalan daripada sesuatu yang sementara hari ini. Kekekalan bersama-sama dengan Anda dan saya itu jauh lebih penting bagi Dia. Tuhan peduli dengan karir kita, dengan segala hal yang kita punya. Tapi kehidupan kekal kita, itu jauh penting, jauh lebih penting buat Dia. Hari ini kita belajar tentang seorang raja yang egois, yang narsistik, yang tidak mau meninggalkan tahtanya. Itu adalah raja terakhir dari bangsa Israel. Mungkin kalau saya tadi bilang bahwa setelah itu tidak ada lagi raja, mungkin kurang akurat. Karena setelah itu raja dari segala raja datang ke dunia ini, di mana orang-orang susah untuk meninggalkan posisinya dan tahtanya. Raja dari segala raja itu meninggalkan tahtanya, saudara. Dia datang ke dunia ini. Apa tujuannya? Supaya Dia merebut Anda dan saya kembali ke tangan. Kita berdoa yuk.
Anda boleh tetap duduk. Bapa, kami bersyukur hari ini kami diingatkan. Bahkan hari ini kami diforsir untuk jujur dengan diri kami sendiri. Bukankah setiap kami ingin dan mempunyai keinginan untuk menjadi raja? Bukankah kami sedang membangun kehidupan di mana kami bebas melakukan apapun? Tapi hari ini kami belajar bahwa ketika kami ada di bawah perlindungan-Mu, ketika kami ada di bawah tuntunan-Mu, Tuhan, itu adalah sesuatu yang baik. Kami percaya, Tuhan, di mata Tuhan tidak ada sesuatu yang terlambat. Mungkin kebaikan Tuhan pada hari ini, kalau ada yang tahu dari perbuatan kami yang tersembunyi, mungkin itu kasih karunia Tuhan supaya kami tidak jatuh lebih dalam lagi. Segala sesuatu yang kami anggap sudah berantakan, baik itu keluarga kami, karir kami, keuangan kami, apapun itu, kami percaya kasih karunia Tuhan bisa meredeem, bisa memulihkan segala sesuatunya. Bahkan waktu-waktu yang terbuang karena perbuatan sia-sia kami, Tuhan bisa memulihkan waktu-waktu kami. Bahkan sisa waktu kami adalah hari-hari terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Tapi pada hari ini, kami semua ingin memutuskan bahwa Engkaulah Raja dalam kehidupan kami. Kami akan turun dari tahta kami dan mengizinkan Tuhan yang duduk di tahta kehidupan kami. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik. Kami juga berdoa biar kalau ada keputusan-keputusan yang diambil pada saat ini, di dalam setiap doa-doa kami sekarang ini, Tuhan dengar dan Tuhan tahu. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan kami pada hari ini. Terima kasih atas firman Tuhan materaikan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan dan menutup ibadah kami. Tuhan berkati hari-hari kami. Tuhan berkati ibadah yang kami sudah lakukan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh gak sih kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita?